الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل. Jaga kode etik jurnalistik. Mau nangis dia, oh kata dia di kamar sebelah kami, heran kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami, melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis di Rabat, Kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang mengerumuni kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi katanya tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Karena mereka itu pergi. Bukan kau rupanya gitu. Hari ini setelah 13 tahun lamanya barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabuh, sudah berceramah ke Langsa, sudah berceramah ke beberapa tempat, tapi kata Ustadz Zul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak bertepi, macam melihat tepi lautan, tak bersudut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat barakah Nabi. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari Presiden. Berarti siapa yang lebih hebat, Presiden atau saya? Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ya, rupanya jamaah bersemangat semuanya. Begitu bangkit lagu Qamarun, 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 Sidna Nabi, Qamarun, Qamarun, engkaulah bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah bulan dari sini. Tapi di samping bulan itu ada bintang-bintang yang turun ke bawah. Bapak Ibu tak nampak? Kami dari atas ini. Itulah hebatnya. Masya Allah, tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustadz penceramah, betul kata Habib Novel Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustadz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustadz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Apa mungkin saya harus berkata, akulah ustaz? Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau Anda mau belajar, belajarlah kepada Ustadz Abdul Somad, diakui ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tajam kata-katanya. Sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo.
bukan Solo Tigo dan bukan Solo Wesi, tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Naufal Al-Idrus. Pak Naufal itu telunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada Ustaz yang satu di sebelah saya. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini Ustaz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya Ustaz bukan sembarangan. Al-Habib. Mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Kenapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darahnya. Dan yang mengatakan saya Ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersorban di sebelah itu Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci di sebelahnya Arab-Arab cemas. Pak Irwan di Gerong Budi ulang nih. Bali tak masuk. Hongkong diusir balik. Masya Allah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport. Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz mau diundang Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Sampai tak selera saya makan. Tapi tadi Ustaz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya lihat, Masya Allah, Habib Novel. Maka hilanglah beban pikiran saya semua. Insya Allah selesai ini agak gemuk saya sikit. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib, bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan daya, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama Bapak Wali Kota, bersama Bapak Bupati, bersama Bapak-Bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ke Banda Aceh, tapi mesti tanggal 4. Ustadz bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu Bu. Saya bisanya tanggal 6. Oh tak bisa Pak Ustadz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa. Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Ibu ini Tapi hari ini segala beban itu semuanya hilang dan sirna.